Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Langsung banyak yang nyambung. Seperti biasa teman-teman, kita disapa oleh Google di siang hari ini. Selamat siang Kalimatullah. Selamat siang Google. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada Google, teman-teman, tentang alasan mengapa saudara-saudara muslim kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Mari kita cari dan kita bacakan untuk kita semua. Nah, sebelum kita sampai ke sana, mari kita lihat dulu apa yang ditulis Google tentang Rasulullah dan mengapa ia dikatakan sebagai nabi penutup. Mari kita simak. Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Lebih lanjut, kita akan melihat beberapa artikel yang menunjukkan alasan-alasan mengapa Rasulullah disebut nabi terakhir dan menutup semua nabi-nabi sebelumnya. Mari kita simak. Pertama, kita lihat dari Alif Iqro ID, teman-teman. Di sini dituliskan mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut nabi terakhir. Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan
ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Jadi utusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Maka dari itu, sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, sepertinya terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna
karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Kalau kita mendengarkan dan menyimak setiap berita-berita dan artikel yang kita baca tadi, teman-teman, hal ini mengkonfirmasi apa yang saya katakan tadi, bahwa saudara-saudara muslim kita sangat-sangat meyakini bahwa Rasulullah adalah nabi penutup yang menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya. Tapi teman-teman, tahukah teman-teman, ternyata tidak sedikit saudara-saudara muslim kita juga yang mengalami kebingungan, yang mengklaim bahwa Rasulullah nabi terakhir, tetapi ketika di dalam sebuah diskusi, di dalam sebuah perdebatan lintas iman, mereka bingung menjawabnya dan memberi alasan. Apa sih alasannya sebenarnya Rasulullah dikatakan sebagai nabi terakhir? Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak diskusi singkat berikut ini yang membingungkan banyak saudara-saudara muslim tentang klaim, tentang apa yang mereka yakini bahwa Rasulullah menutup semua nabi-nabi sebelumnya. Mari kita simak. Halo Vita. Halo, Apa kabar Vita? alhamdulillah baik. Baik, Vita. Kita di sini ada 180 orang yang menanti-nanti muslimah yang bisa jawab pertanyaan ini, Vita. Apa? Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya karena Nabi Isa belum meninggal.
Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa? Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Bisa. Nah, gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Nggak tau lah, pusing saya malah. Pusing. Oke lah. Makasih Kak Vita. Oke. Makasih Kak Vita, makasih. Oke, ya. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi membuat Muslim kewalahan menjawab ini. Ya. Sangat sederhana sekali pertanyaannya. Ya. Jujur ya, tapi orang-orang seperti itu malah jujur ya, malah jawabnya jujur, spontan dan jujur. Beda dengan kelas Juma dan kawan-kawan yang harus muter-muter ke sana kian kemari ya, lari ke sana kian kemari dulu menjawabnya, harus muter lagi ke sana. Ujung-ujungnya nanti hadisnya dikatakan palsu. Oke, mana nih yang Muslim nih? Aduh, saya tunggu-tunggu Muslim yang pinteran mana sih nih? Ya. Oke, mudah-mudahan ini Muslim dah nih. Halo Bang. Halo. Muslim Bang? Iya, insya Allah Muslim. Bisa open cam Bang? Iya. Oke, silakan Bang. Kenapa dia bilang Nabi Muhammad yang terakhir? Karena Nabi Ya, Muhammad. tapi bisa open cam dulu Bang. Ya. Bisa open cam dulu biar nggak dia bilang fitnah. Nanti Abang kalau mengaku Muslim tapi menjelek-jelekkan Islam, saya dibilang menyuruh orang menyamar jadi Islam Bang. Banyak yang menuduh saya seperti itu. Iya. Nah, ya mantap kalau gini kan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman dan semangat dulu kepada Bang Tapsah. Oke, Bang Tapsah. Pertanyaan dari seorang Kristen nih. Kalau Muhammad itu adalah nabi terakhir dan dikatakan tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Tetapi kenapa pertanyaannya malah akan datang nabi setelah Muhammad namanya Nabi Isa? Silakan, Bang. Sedikit yang saya pahami, saya juga tidak terlalu memahami yang namanya seperti jadi ustaz, tidak seperti itu. Tapi yang saya pahami itu seperti ini. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad nabi terakhir? Karena dia adalah penutup dari pada nabi. Nabi Isa sudah muncul sebelumnya. Ya, tapi kalau terakhir berarti otomatis tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad, betul? Ya. Oke, tapi setelah nanti munculnya Nabi Isa bukan berarti dia adalah nabi penutup. Tapi... Sebentar. Oke, sebentar. Gini, Bang. Muhammad sudah meninggal. Berarti tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Tidak akan ada lagi. Oke. Pertanyaannya, betul tidak Nabi Isa akan datang? Betul. Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Tetap Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa yang terakhir. Karena Waduh, Nabi Isa ini bentar Bang, ini logikanya gimana? Sebentar, aku harus nyiapin dulu nih, coba dulu. Gini Bang, logikanya gini. Kalau tunggu dulu. Gimana? Kalau pakai logika itu tidak masuk akal. Contoh, Nabi Isa sebelumnya sudah datang nggak? Sebelum Nabi Muhammad siapa Nabi Isa? Nabi Isa sudah ada nggak? Sudah ada. Sudah ada. Terus kapan didatangkan itu Nabi Isa kembali? Setelah Muhammad meninggal. Iya, setelah Nabi Muhammad meninggal, apakah ada Nabi sudah itu? Ada Nabi? Nabi Isa. Belum ada. Enggak, nanti maksudnya setelah Nabi Isa datang berarti kan Nabi datang setelah Muhammad, betul? Betul. Tapi Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Saya tanya dulu, Nabi Isa kapan datangnya? Menurut Anda, keyakinan Anda, setelah Muhammad nanti ada Dajjal datang, baru Nabi Isa datang, betul? Datang untuk apa dia? Untuk membunuh Dajjal katanya. Apakah datang untuk bilang saya Nabi yang terakhir? Enggak Bang, kita nggak bahas masalah itu. Yang kita bahas di sini berarti secara logika dia Nabi setelah Muhammad, betul? Tidak. Loh, Nabi kok Muhammad. tidak gimana sih? Abang gimana sih nih? Tadi yang datang, Bang, tadi yang datang Muslim loh Bang. Semuanya Muslim dan jujur loh Bang mereka. Mereka bilang jujur, mereka mengatakan. Saya mau nanya gini dulu. Nabi Isa, yang mana duluan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad?
Kalau secara logika berarti betul Nabi Isa datang setelah Muhammad dan sesudah Muhammad. Itu yang betul. Logikanya harus seperti itu. Ya. Oke, berarti yang terakhir siapa? Yang terakhir tetap Nabi Muhammad adalah penutup. Kok penutup? Setelah Muhammad masih ada Nabi nggak datang? Dengar dulu. Enggak, sebentar. Setelah Muhammad akan datang lagi Nabi nggak yang bernama Isa? Betul tidak? Betul. Betul, ya sudah bang. Berarti akan ada Nabi lagi setelah Muhammad. Salah. Gimana sih? Kok salah lagi? Aduh, gimana salahnya bang? Setelah Muhammad, enggak sebentar. Kita pakai logika nih. Setelah Muhammad, gini mak, sebentar. Setelah Muhammad meninggal, akan ada lagi Nabi nggak? Akan ada lagi. Akan ada. Stop di situ. Stop. Jawabkan. Sebentar, enggak, kita nggak bahas untuk apa. Artinya setelah Muhammad meninggal masih akan datang seorang nabi yang bernama Isa. Betul atau tidak? Betul. Artinya masih ada nabi setelah Muhammad. Betul atau tidak? Kalau nabi. Enggak, sebentar bang. Artinya setelah Muhammad masih akan datang nabi. Betul? Kamu jangan. Waduh, gimana nih jawabnya ini? Jangan kamu yang memahami aja. Mau muter-muter. Enggak, saya pusing jelasnya bang. Yang muslim aja. Gini. Yang bikin Bang, pusing. Ini loh. Yang muslim aja tadi bang. Yang muslim aja tadi ada 3 orang. Muslim semua jujur jawabnya. Dengar kok dulu. abang jadi puter-puter? Aku jadi pusing bang. Dengar dulu. Gimana? Nabi itu sebenarnya yang kamu pahami seperti apa sih? Bang, kita di sini nggak bahas Nabi itu penjelasan. Intinya bang, masih ada Nabi setelah Muhammad. Abang sudah iyakan. Tapi masalahnya, logika abang itu akan menonjok diri abang sendiri dengan meyakini bahwa Muhammad Nabi terakhir. Artinya, keyakinan anda bahwa Muhammad seorang Nabi terakhir tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad gugur dengan sendirinya dengan apa yang anda yakini sendiri. Salah. Loh, kok salahnya gimana? Coba semua teman-teman nonton ya, 220 orang lebih yang nonton. Coba dengarkan. Saya tanya sama abang Tapsah. Bang, sebentar abangku, dengar ya. Apakah setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi yang bernama Nabi Isa? Betul atau tidak? Betul. Oke, stop dulu. Tanya dulu, kapan datangnya? Datangnya kelak setelah nanti akan ada Dajjal. Sudah? Oke, nah berarti intinya setelah Muhammad masih akan ada lagi Nabi Isa. Betul atau tidak? Katanya lagi kembali dulu. Lu gimana sih abang nih? Saya setuju. Paham sudah, saya setuju. Oke, sudah, artinya abang nggak boleh lagi meyakini Muhammad Nabi terakhir, bang. Saya yakini. Loh, gimana lo abang meyakini? Sebentar, tadi anda sudah bilang setelah Muhammad ada Nabi. Ternyata masih ada lagi Nabi setelah Muhammad. Abang gimana sih? Sakit kepala lo abang bikin ini. Kamu yang sakit kepala, gini loh. Gimana? Kamu Islam kah atau apa? Saya bukan Islam, bang. Kristen. Oh, betul. Memang selisih paham kita karena kamu Kristen, saya Muslim. Bukan, abang, ini sesama Muslim aja, bang. Kalian berdebat tadi. Abang lihat nggak tadi ada 3 muslimah perempuan? Nggak lihat. Cuma begini. Oke, aku tadi bilang sama mereka, kalau gitu yang Nabi yang terakhir siapa? Mereka jawab Isa. Dengan spontan mereka jawab Isa. Ketika kalau begitu Muhammad Nabi terakhir gimana dong? Mereka pusing. Akhirnya mereka pergi. Saya begini. Saya bukan. Gimana? Dengar dulu. Nabi terakhir penyampai Rasul adalah Nabi Muhammad. Oke, setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? Nabi Isa. Sebentar, Pak. Dengar dulu. Jangan dipahami begitu. Nabi Isa akan datang mempertanggungjawabkan bahwa dia bukan Tuhan, seperti itu. Bang, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas setelah Muhammad masih akan, bang, setelah Muhammad masih akan datang Nabi nggak? Itu yang salah kamu kalau begitu. Loh, gimana? Gimana sih abang nih? Dengar dulu, Nabi Isa itu kulangi sebentar bang, Setelah Muhammad Nabi Isa itu datang, tidak mengatakan dirinya Nabi. Berarti Isa bukan Nabi? Bukan. Kalau dia datang nanti dia tidak mengatakan bahwa saya. Berarti Isa bukan Nabi. Sebentar. Sebentar. Isa bukan Nabi berarti, bang? Nabi? Wah, gimana tadi abang bilang bukan, sekarang Nabi. Dengar dulu. Makanya kamu dengar, pahami dulu. Tadi abang bilang bukan, sekarang Nabi lagi. Bolak-balik nih. Abang gimana sih? Dengar dulu. Makanya dengar yang saya sampaikan. Nanti dia datang mengaku bahwa saya adalah Nabi, bukan anak Tuhan dan bukan. Oke, berarti dia Nabi. Berarti dia Nabi. Dia datang mempertanggungjawabkan. Enggak, sebentar. Berarti dia Nabi. Dia datang mengajarkan. Aduh, ini abang nih gimana sih? Berarti dia Nabi nggak? Nabi. Oke. Berarti setelah Muhammad akan datang lagi Nabi namanya Isa, betul? Betul. Berarti Nabi terakhir siapa? Berarti yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Buset. Udah nggak kuat lagi. Oke, jadi Isa datang bukan sebagai Nabi. Isa datang mempertanggungjawabkan. Iya, sebagai Nabi nggak dia? Sebagai Nabi nggak dia datang? Sebentar, dia datang sebagai Nabi nggak?
Iya, Nabi dia. Oke, berarti Nabi yang datang setelah Muhammad Isa, betul? Saya tanya dulu kamu, satu hal lagi kembali lagi. Waduh, muter-muter ini udah, aku pusing bang. Setuju Pusing, bang. Setuju. Pusing pala aku bang. Muntah darah nanti aku bang, muntah darah nanti aku bang. Oke bang. Abang di bawah dulu ya. Aku pusing. Sampai batuk saya. Aduh, udah dibilang nabi terakhir, masih datang lagi, tapi bukan terakhir. Aduh, sakit palaku. aduh. Sakit palaku teman-teman. Nah, apa pendapat teman-teman setelah menyimak diskusi yang kita simak ini teman-teman? Kalau kita melihat melalui diskusi ini teman-teman, saudara-saudara muslim kita pun sangat kebingungan untuk menjawab dan untuk mengkonfirmasi apa yang mereka klaim bahwa Rasulullah itu nabi penutup. Nah, seperti yang mereka imani juga teman-teman, mereka meyakini bahwa nanti di hari kiamat Nabi Isa akan datang menghakimi setiap orang. Kira-kira begitulah apa yang mereka imani kan teman-teman. Kalau dikatakan bahwa Nabi Isa yang datang, bukankah bisa dikatakan bahwa Nabi Isa lah nabi penutup itu teman-teman? Nah, hal inilah yang membuat saudara-saudara muslim kita kebingungan secara berjamaah teman-teman. Nah, untuk saudara-saudara muslimku, silahkan kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar video ini ya. Saya berharap kalian tidak marah-marah, tidak kejang-kejang, tetapi kalian semakin giat belajar dan semakin semangat untuk mencari sumber-sumber yang tentunya berasal dari kitab kalian yang dapat membungkam apa yang dikatakan oleh Bang Edis ini. Nah, sekian video kita hari ini teman-teman. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Salam waras, salam sadar, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.